Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video motivasi dan inspirasi hidup dalam usaha ya. Di hari ini di tahun baru Hijriah, semoga semuanya baru, usaha baru ya, sumber penghasilan baru, hidup yang baru, semua suasana baru, dan dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan oleh Allah sampai di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Asal jangan istrinya yang baru. Nah ini goyonan ya. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang membuka peluang, mencari peluang untuk mewujudkan usaha ya, memilih dan mencari peluang untuk menjalankan bisnis baru. Di awal-awal kita harus tahu apa yang akan kita jual dengan mencari informasi ya, sesuai dengan pasar, apa yang dibutuhkan di satu tempat. Artinya tempat itu berhubungan dengan kebutuhan yang ada di sekitarnya ya. Jangan melihat dari jangan mengukur kepada diri kita, tapi mengukur kepada alat ukurnya itu pasar. Kalau di tempat itu pasar membutuhkan, orang-orang di sana itu istilahnya pasar, pangsa pasar membutuhkan barang seumpama ya, contoh ini kan tutup kopi ya, tutup gelas, maaf, tutup gelas. Kira-kira ini produk ini laku tidak, ada yang beli apa tidak di tempat ini? Kalau sekiranya peminatnya sedikit, ya ganti dengan produk yang lain. Mencari tahu, sesekali mungkin kita bisa lakukan survei ya, observasi pasar, observasi dulu ke bawah. Observasi itu tidak perlu interview atau wawancara, cukup melihat, mendengar ya, lapangan ke bawah, turba ya, lokasi. Setelah itu baru kita pilih produk apa yang akan kita jual sesuai dengan pangsa pasar atau kemampuan pasar juga. Di daerah itu pasar itu kemampuannya dari harga berapa sampai harga berapa, produk apa saja yang akan kita jual itu perlu dipertimbangkan kemampuan pasar dan harus menentukan pangsa pasar, dasar sasaran. Disumpama di sana di satu tempat ya, tidak ada warung kopi seumpama, ya kita bisa buka warung kopi, tidak perlu lengkap dulu, artinya harus yang betul sebarang badan, tidak usah ya. Cukup buat pilih satu produk yang memang tepat untuk orang-orang. Jadi jualan kopi itu sebetulnya bukan tidak menghasilkan, kan banyak orang yang penghasilnya itu per hari itu bisa jutaan dari kopi. Jadi tidak perlu wow dulu gitu ya. Jadi kalau sudah jelas pangsa pasarnya ini, produknya ini yang tepat untuk dijual di sana, sudah tetapkan.
Kemudian yang kedua, setelah itu membangun tempat, ini juga yang sering menjadi kendala ya dalam usaha. Tempat yang seperti apa yang perlu kita dirikan? Ya disesuaikan tempat itu, perlu juga disesuaikan dengan produk yang kita jual. Kalau kita buka warung kopi, ya sederhana saja, asalkan yang penting di sini ada atap, ya kan, ada kursi, ada meja, ya ada istilahnya orang datang ke sana itu sudah seperti yang datang ke rumahnya, walaupun tidak semuanya lengkap. Paling tidak setelah dia datang kan ingin duduk, ya kan. Jadi orang datang itu biasanya pertama-tama itu yang dilihat itu kursi, ada apa tidak kursinya, saya pengen duduk. Nah biasanya kan mungkin penat atau capek gitu ya, dan ngantuk itu juga, tapi tidak perlu disediakan bantal itu ya, takut tertidur nanti gimana itu teman-teman ya. Nah, jadi dalam tempat ini, setelah kita memilih tempat di sini yang paling tepat di lokasi ini, karena seumpama rendah sejuk gitu ya, tidak panas dan sebagainya, maka cukup didirikan bangunan yang sederhana, asalkan ada atapnya, juga ada dindingnya ya. Walaupun dinding itu tidak bagus tidak masalah, bangunan tidak bagus tidak masalah, kan yang kita jual cuma kopi. Jadi barang yang kita alat-alat produksinya itu kan sederhana itu ya, tidak terlalu butuh keamanan yang ekstra. Ini ya gelasnya, apanya dan sebagainya, mungkin sediakan gorengan dan sebagainya yang berhubungan dengan orang ngopi, rokok eceran, bagus ya rokok eceran dan sebagainya. Itu kalau pas pangsa pasarnya, katakan di sana itu tidak ada warung kopi, karena pangsa pasarnya itu laki-laki di atas katakan 20 tahun gitu ya. Setelah itu kemudian kita tentukan, tinggal kita kapan kita akan dirikan usaha itu. Ya dalam usaha itu sesuatu yang mungkin jabatan dan sebagainya, apa kedudukan kita di sosial, yang instansi dan sebagainya, itu tidak perlu kita bawa ke sana. Kita taruh baju kita itu, kita taruh. Kan saya sudah bilang, enaknya kita itu kita yang tahu, tidak enaknya juga kita yang tahu. Tidak usah memikirkan orang lain berpikir tentang kita, wah ini seorang ini tapi kerjanya begini, tidak usah. Karena ujung-ujungnya kita yang akan jalani, kita yang menikmati. Banyak orang ketawa itu biasa. Sejarahnya air mineral itu, air mineral siapa itu namanya ya, di Cina itu. Dulu itu diketawakan banyak orang karena membuat kemasan untuk air minum mineral. Diketawakan. Kenapa? Wong air minum kita bisa dapat di mana-mana. Mudah air itu kita dapat tuh dikemas, kan lucu itu kata mereka. Tapi kenyataannya sekarang kan seperti itu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi tidak usah memperhatikan apa yang orang bilang, cukup mewujudkan apa yang kita inginkan. Jalani santai, nikmati hidup ini.
Ya mudah-mudahan teman-teman itu teman-teman ya, mudah-mudahan sukses teman-teman, mudah-mudahan terwujud segala cita-citanya, dan mudah-mudahan banyak rezekinya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tahun baru ini. Mudah-mudahan semuanya baru, awal baru, penghasilan baru, dan semuanya baru. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.